Ada firasat nggak sih Bu? Sekeluarga nggak ada firasat tuh. Cuman ada kejatuhan cicak ke sini. Sempat kelihatan cicak ya. Iya. Tanda-tanda di kita. Pada sore hari ini kita berada di pemakaman tempat Praka Marinir Muhammad Qory, yakni anggota dari Brigif 9 Lampung, yang mana jenazah ataupun Qory ini merupakan korban dari bencana longsor di Cisarua, Bandung, Jawa Barat, yang mana prosesi pemakaman dilakukan di Taman Pemakaman Umum di wilayah Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur. Cukup. Pak Bu, Samrah. ibu dari almarhum ya? Iya. Almarhum siapa Bu? Muhammad Qory. Qory. Bu, almarhum Muhammad Qory ini sendiri anak keberapa ini Bu? Sebenarnya anak kedua, yang pertama kan meninggal. Nah, awal mendengar ibu almarhum meninggal seperti apa sih Bu? Wah, sedih sekali Pak. Saya semalam-malaman nggak tidur. Ada firasat nggak sih Bu? Sekeluarga nggak ada firasat tuh. Cuman ada kejatuhan cicak ke sini. Sempat kelihatan cicak ya. Iya. Tanda-tanda di kita. Kalau untuk sehariannya almarhum sendiri gimana sih Di Bu? mata keluarga seperti apa sih Iya, Bu? kalau seharian kan dia di sini. Kalau lagi kecil kan sekolahnya di Jawa. Sekolah di Jawa, Sanawiyah, STM 6 tahun, SD di Palembang. Kalau orangnya gimana sih? Orangnya gimana Qory ini Bu? Almarhum Iya, gimana Di Pak? mata keluarga almarhum itu seperti iya, apa? baik, orang sayang sama adiknya, sama orang tuanya. Komunikasi terakhir kapan itu Bu? Nelpon Ibu Waktu kapan? nak berangkat ke Bandung. Selalu pamit ya Bu, selalu ngabarin Iya, ya Bu? kalau nak kemana-mana pamit dia. Jadi Qory ini termasuk tulang punggung juga ya Bu ya? Iya. Kisah perjalanan almarhum mendaftar dulu tentara seperti apa Bu? Ya dia itu kan pertamanya sama kawan-kawan diajak tes ke Bom Baru kan, Palembang. Yo. Nah sudah tes tiga kali tidak lulus, disuruhnya les ke Surabaya. Nah jadi les ke Surabaya itu ada kawannya lagi, ganti kawannya lagi, diajak tes lagi, lulus dia. Berapa kali tes itu Bu? 4. 4 kali tes. Iya. Momen terakhir paling berkesan sama dengan almarhum seperti apa nih Bu? Apa pas lebaran atau gimana? Pas lebaran kalau puasa tuh memang enggak ke Palembang. Nggak balik ya? Iya, kalau lebaran haji dia Palembang. Cuman tiap bulan dia nelpon. Tiap minggu malah. Yang paling kita ingat dari almarhum itu apa Bu? Waktu momen apa Bu? Ingat segala-galanya. Iya ya. Orangnya baik Ibu ya? Iya. Ada rencana janji yang belum tercapai Bu dari si Ada waktu nak berangkat ke Bandung, ya pamit mau mak, katanya saya mau berangkat ke Bandung. Nanti kalau sudah lulusan dari Bandung, saya mau berangkat ke Papua. Nanti kalau sudah pulang dari Papua, saya mau beli rumah di Lampung. Nanti ibu saya sama bapak saya mau dibawa ke Lampung. Oh. Ternyata rumah yang di Lampung ini yang terakhir. ini yang terakhir. Oh. Sebagai apa sama almarhum? Saya sebagai mertua. Yang sehari-hari tinggal sama almarhum ya? Iya, sama istri saya, sama anak saya. Almarhum ini gimana Pak? Kita pertama tahu kabar almarhum kejadian itu. Saya nggak dikasih tahu ya. Cuma anak itu telepon saya, Pak, besok Bapak pulang ya. Aku bingung kan. Emang ada apa tuh, Dok? Kok Bapak suruh pulang kan begitu. Pokoknya Bapak suruh pulang. Terus habis itu nggak dikasih tahu apa-apa. Aku kan semalam cuma mikir aja. Tahu-tahu tadi pagi disuruh pulang, dikasih tahu kalau ini Qory sudah nggak ada Pak. Ya udah langsung pulang saya. Saya kan kerja di Lewa sana. Oh iya. Kalau untuk keseharian almarhum ini gimana Pak? Anaknya baik, nggak pernah nyusahin orang tua kok. Komen- Dia tuh orangnya disiplin. Ya waktu sholat dia tuh. Komunikasi terakhir kapan Pak? Tanggal 3. Pas berangkat ya? Iya, mau berangkat itu aku yang antar.
Oh, Oh, dia almarhum ini berangkat tanggal 3 ya, Pak? Iya. sosok Mas Kori di mata keluarga seperti apa sih Pak? Kalau dia di mata saya itu walaupun anak menantu udah saya anggap anak saya sendiri. Nggak beda-bedain saya itu. Anaknya baik bener, saya nggak bohong saya. Nggak pernah nyakitin orang tua itu, nggak pernah. Kata-kata kasar satu pun nggak pernah. Paling banyak ketawa. Kalau sama bapak itu ngobrol biasa dia. Iya, Itu seperti apa? Di bawah. kan 3. Posnya dulu kan katanya tuh 1, 2, 3. Nah dia di paling bawah. Jadi dari atas tuh ngelongsor ke bawah. Kak, kalau untuk almarhumnya sendiri yang kita ketahui dia punya prestasi di bidang apa saja selama di TNI? Yang saya tahu itu lari, terus sama renang, sama nembak. Saat mendaftar tentara seperti apa sih Pak? Waktu itu saya nggak tahu. Saya Iya. kan cuma mertua, tahu-tahu saya jadi tentara itu aja. Pernah cerita nggak dia pengalaman dia dulu seperti apa gitu? Apa Ya, dulu waktu daftar itu katanya berulang kali, bukan cuma sekali 2 kali ya, berkali-kali katanya. memang sudah tekadnya menjadi tentara ya 7 Pak? kali kalau nggak salah dia ngomong. Pak, kalau untuk saat almarhum libur di rumah gimana keseharian, olahraga atau gimana? Paling banyak bermain sama keluarga, sama anak, sama istri, ya barengan. Nggak ada yang ini nggak ada, bareng pokoknya. Makan malam bareng. Kalau anak umur berapa tahun, Pak? Anak almarhum usianya berapa? Almarhum usianya berapa ya? Enggak, anak almarhum. Anak almarhum Anak almarhum 2 tahun ya? 2 tahun 8 bulan. Pak, kalau momen terakhir paling berkesan dari keluarga seperti apa sih Pak terhadap Mas Kori Pak? Apa ya? Oh, beliin ini. Waktu mau berangkat itu kan pagi. Nggih. Dia beliin nasi uduk. Terakhir kalinya ya Pak ya? Beliin nasi uduk bawa pulang buat makan semua tuh. Sebelum berangkat ya. Iya. Memang baik banget lah. Pagi itu masih subuh itu jam 4 aku berangkat dari sini. Ada tanda-tanda nggak sih Pak kita yang ngerasain sebelum Nggak ada saya. Nggak ada ya. Enggak. Kalau dari anak Bapak Kalau itu anaknya ada firasat nggak ini gitu? apa itu? Kalau orang Jawa apa ya? Ising-isingan itu loh. Kerasan. Heeh. Oh Ising. enggak, dia Main nangis seret terus. itu enggak. Oh, Main sakit. seret 3 hari dia. Katanya ini. Malah anaknya yang Anaknya. ngerasain. Padahal yang paling dekat anaknya. Itu sebelum dia berangkat atau dia sebelum Udah ninggal ini. Oh, sebelum Anak itu kejadian. merasa apa tadi Pak? Sebelum Main kejadian. seret kalau orang Jawa bilang. Main cerita ya? Iya. Berapa hari itu Pak? 3 hari. 3 hari. Pak, ada rencana atau janji yang belum dipenuhi oleh keluarga terhadap Kori Pak? Nggak ada ya. Terus keinginan terakhir yang Mas Kori ingin wujudkan apa sih Pak? Apa ya? Itu enggak ngomong apa-apa sih. Yang teringat sama kita apa tuh Pak? Oh, itu nanti kalau dia udah pulang dari Papua mau main tempat kakeknya di Jawa bareng-bareng. Sama keluarga semuanya Pak ya. Itulah yang menjadi kenangan terakhir Pak ya. Kalau
Atas izin Bapak Menhan dan Bapak Panglima, saya memang menyampaikan terkait dengan kejadian bencana alam yang terjadi di Jawa Barat di Desa Soreang. Memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah diketemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia, dan yang lainnya belum ditemukan. Masih diadakan upaya pencarian terus sampai sekarang. Alat berat memang belum bisa masuk karena kondisi cuaca dan jalan yang kecil, tapi ini kita akan terus melaksanakan pencarian dengan teknologi, dengan drone dan menggunakan thermal dan juga dengan anjing pelacak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait. Memang mereka sedang melaksanakan latihan pratugas untuk dikirim ke melaksanakan PAM perbatasan RI-PNG. Nah, memang dilaksanakan di latihannya di sana, dan saat itu memang kondisinya hujan lebat selama hampir 2 malam, hujan terus. Mungkin itu yang mengakibatkan terjadinya longsor, dan itu menimpa penduduk satu desa, dan kebetulan ada prajurit kita yang sedang berlatih di sana. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Tribun Semarang Beranda. Bahwasanya kita sudah mewawancarai mertua dari almarhum, Praka dari Muhammad Qori, dan ibunda dari Muhammad Qori. Begitu, terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.